Wali Kota Samarinda Andi Harun merespon serius aspirasi puluhan karyawan Rumah Sakit Haji Darjat yang hingga kini belum memperoleh hak-hak ketenaga kerjaan mereka pasca rumah sakit tersebut berhenti beroperasi sejak 7 Mei 2025. Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh para karyawan dalam audiensi resmi bersama Wali Kota Samarinda pada Selasa 17 Juni 2025 pagi di ruang rapat Wali Kota Gedung Balai Kota Samarinda. Turut hadir dalam pertemuan itu pejabat dari Dinas Ketenagakerjaan serta unsur terkait lainnya di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Para karyawan yang didampingi oleh Ketua DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, Ade Maria Ulfa, menyampaikan keluhan terkait sejumlah hak yang belum dipenuhi, di antaranya pesangon, uang pisah, iuran BPJS, gaji, dan tunjangan hari raya atau THR. Mereka juga mengaku telah mengadukan persoalan ini ke staf Wakil Menteri dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pertemuan itu, Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda menjelaskan bahwa persoalan uang pesangon dan uang pisah berada di ranah pemerintah daerah, sedangkan urusan BPJS, gaji, dan THR menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah Kota Samarinda menyatakan komitmennya untuk mendorong penyelesaian kasus ini secara menyeluruh dan terkoordinasi lintas instansi. Pemkot menekankan pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak para tenaga kerja dan akan secara aktif mengawal proses penyelesaiannya bersama pemerintah provinsi. Harapannya, seluruh hak para tenaga medis dan karyawan Rumah Sakit Haji Darjat dapat segera dipenuhi, serta menjadi pelajaran bagi seluruh institusi pelayanan kesehatan agar tidak mengabaikan hak-hak dasar tenaga kerja. Jumat 20 Juni 2025. Persoalan yang terjadi di Rumah Sakit Haji Darjat tidak sederhana atau tidak sesederhana yang diketahui oleh banyak orang. Itu tadi yang saya maksud kepada karyawan dan perawat. Ini persoalan kita minta tidak ada pihak yang menggunakannya. Benar-benar turun semua untuk menyelesaikan. Karena komentar afirmasi yang terjadi saya lihat dalam beberapa waktu belakangan ini lebih terkesan pernyataan-pernyataan politis. Ya, ini harus dibayar, ini harus bertanggung jawab, ini kasihan karyawan itu diperlakukan gini. Tapi tidak sampai di situ, bos. Kita harus duduk bareng-bareng, tidak hanya mengetahui, mengidentifikasi masalahnya, tapi pasca setelah itu apa dan kapan karyawan dan perawat itu bisa mendapatkan hak-haknya. Saya bilang kepada karyawan, apa yang mereka tuntut itu secara hukum itu udah dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh hukum. Tinggal kapan mereka harus dibayar. Itu hak yang melekat pada karyawan dan perawat. Nah, kita semua jangan nimbrung di situ. Harus melangkah. Bagaimana kalau pihak manajemen rumah sakit tidak memiliki anggaran untuk membayar yang menjadi hak itu? Ya kan? Kita jangan sekedar memperlihatkan di publik, oh kami berpihak dengan ini harus bayar, si ini harus bertanggung jawab. Nggak cukup sampai di situ. Tadi juga karyawan dan perawat menyampaikan konon katanya mau dijual. Tidak semudah itu. Saya juga ingin peringatkan kepada siapa saja yang ingin membeli. Pemerintah kota memiliki kewenangan untuk meninjau izin.
guna dalam rangka mempertahankan dan melindungi kepentingan hak maupun kepentingan hukum para pegawai dan perawat. Karena izin dari pemerintah Kota Samarinda. Sehingga kesimpulannya, kita jangan terlalu banyak memberi pernyataan-pernyataan politis. Kita bantu secara tulus, walaupun mungkin memakan waktu, tapi kita urai masalahnya satu-satu sehingga masalah ini bisa selesai. Syukur-syukur kalau kita bisa mediasi antara keluarga ini supaya tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kita tidak ingin perselisihan di keluarga karena soal warisan mengakibatkan ratusan orang menderita kerugian akibat dari perselisihan keluarga tersebut. Itu yang kita mau. Festival Budaya Dayak Kenya yang menjadi agenda tahunan di Desa Budaya Pampang kembali digelar pada Kamis 19 Juni. Perayaan ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya lokal, tetapi juga sebagai wadah memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan bahwa kemeriahan festival tahun ini menunjukkan peningkatan kualitas penyelenggaraan dan antusiasme masyarakat dalam menjaga warisan leluhur. Menurutnya, keberlangsungan tradisi ini adalah bentuk penghormatan terhadap para tokoh Dayak terdahulu, sekaligus refleksi atas peran penting budaya dalam konteks kemajuan zaman. Festival tahun ini juga bertepatan dengan perayaan Hari Raya Panen, menjadikan acara tersebut semakin bermakna. Menurut Andi Harun, momentum tersebut selaras dengan semangat pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Nawacita dan Astacita. Andi Harun pun menargetkan peningkatan skala penyelenggaraan festival pada tahun mendatang. Ia berencana menjadikan Festival Dayak Kenya di Pampang sebagai ajang berskala internasional pada tahun 2026. Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, turut mengajak masyarakat luas untuk hadir dan menyaksikan langsung kemegahan tradisi yang tersaji di Desa Budaya Pampang. Ya, kegiatan Festival Dayak Kenya di Desa Budaya Pampang ini adalah kalender tahunan dan kita melihat semakin tahun semakin meriah. Itu bentuk cara kita untuk melestarikan budaya, penghormatan apa yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, tokoh-tokoh adat Dayak Kenya di zaman yang lalu, dan tumbuh hari ini di tengah-tengah budaya yang makin maju, tapi kebanggaan kita mampu mempertahankan budaya dan adat Dayak yang justru semakin memberi pesan yang terkait dengan pelestarian alam, keseimbangan lingkungan, serta bentuk bagaimana budaya adat Dayak memberi pesan bahwa generasi harus memperkuat ketahanan pangan, karena pesta budaya Dayak Pampang ini dirangkaikan juga pada Hari Raya Panen. Dan ini semua sesuai dengan apa yang menjadi astacita Bapak Presiden. Jadi festival budaya itu selalu tidak saja menampilkan corak budaya tertentu, tapi memberi pesan yang mendalam pada arti kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tahun depan kita akan menaikkan skalanya untuk Festival Dayak Kenya Budaya Pampang pada tahun 2026. Kita akan mengundang luar negeri, dunia internasional, termasuk se-Indonesia, agar pesan-pesan yang sangat relevan dalam kehidupan modern ini
yang ditampilkan atau yang menjadi inti dari Festival Budaya Dayak Kenyah ini bisa menjadi pesan global, menjadi pesan semua orang bahwa pentingnya menjaga alam, menjaga keseimbangan, mempersiapkan ketahanan pangan, serta menjadi trigger terhadap terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dari semua elemen bangsa Indonesia. Saya kira ini yang paling penting. Terima kasih Bapak. Masyarakat Kota Samarinda saya harap hadir di Festival Pangpang ini sungguh menawan dan menarik tradisional yang ada di Desa Pangpang. Terima kasih Bapak. Sukses. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Samarinda, Endang Liansyah, memberikan klarifikasi terkait larangan peliputan media di tempat pembuangan akhir atau TPA Sambutan, yang belakangan menimbulkan polemik. Menurutnya, larangan tersebut bukan berarti pembatasan permanen bagi awak media, melainkan semata-mata demi mempertimbangkan aspek keselamatan kerja di lokasi yang tengah menjalani proses perbaikan serius. Endang mengungkapkan bahwa pekerjaan di TPA Sambutan saat ini merupakan tindak lanjut dari teguran resmi yang dilayangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Wali Kota Samarinda Andi Harun, kata dia, langsung memerintahkan DLH untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh tanpa menunggu anggaran perubahan. Ia juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap struktur tanah di lokasi TPA yang rawan longsor. Meski demikian, Endang memastikan bahwa pihaknya tidak menutup akses media secara mutlak. Bahkan, ia menyatakan kesediaannya untuk mendampingi langsung awak media yang ingin melihat dengan catatan dilakukan sesuai prosedur dan menunggu waktu yang tepat. Endang menegaskan bahwa Pemkot Samarinda menjadi salah satu dari sedikit pemerintah daerah yang langsung merespon teguran kementerian tanpa tertunda. Tindakan cepat ini diambil karena permasalahan di TPA Sambutan dikategorikan sebagai Polres Mayor, yang berarti memerlukan penanganan segera melalui langkah alternatif. Jadi gini, saya kan memang beberapa hari ini sudah koordinasi dengan Pak Wali. Jadi silakan aja masuk, cuma sebaiknya koordinasi dengan DLH dulu. Jangan langsung nyonong masuk, karena dalam sedang ada pekerjaan, perapian kan. Kita kan dapat teguran dari kementerian ini. Pak Wali segera baikin TPA, kita laksanakan. Nah, orang sementara merapikan sampah ini kalau dibongkar itu banyak gas metan yang bebas lepas. Mudah sekali terbakar. Mana tahu diantara nanti tiba-tiba ngerokok, buang sedikit. Nggak tahu kan, ada yang jamin kan? Bisa aja terjadi toh. Oke. Kemudian di sana ada pemetaan tanah. Sangat mudah longsor kena pasir. Salah posisi. Tadi saya sudah telepon waktu bersangkutan, saya bilang besok saya tambahin masuk. Cuma jam berapa aja, saya mintakan jam 9 itu jangan 9. Saya belum tahu jam berapa saya bisa, karena saya nunggu jadwal. Saya kan ada jadwal dari Pemkot nih, di jam berapa. Nanti kalau saya ada jam kosongan saya kabarin. Nanti saya yang teman langsung ke lapangan. Nggak ada masalah sebenarnya. Jadi justru kami ini sudah bekerja merapikan, melaksanakan perbaikan sesuai dengan surat teguran dari kementerian. Itu proses, dan Samarinda mungkin satu dari sekian sedikit pemerintah daerah yang langsung bereaksi dan langsung merespon. Begitu ada teguran langsung baikin. Tidak pakai nunggu uang perubahan, tidak pakai nunggu uang APBD tahun 2000, enggak. Langsung, sebab ini sifatnya Polres Mayor.
ketika proses wire itu jatuh berlaku, maka kita ambil langkah-langkah alternatif selama itu tidak berlebihan dan tidak melanggar. Oke. Pada prinsipnya kami mohon kemarin usahakan besok, kamu tinggal masih jamnya di jam berapa yang saya belum bisa pastikan, karena saya juga nunggu jadwal. Kan sebenarnya ada jadwal Pemkot kan, nanti ada jadwal di mana yang saya bisa kosong, apakah di jam 8, apakah jam 9, jam 10, nanti saya hubungin. Siap. Terima kasih Bapak. Tidak ada masalah sebenarnya, oke aja. Seperti biasa masyarakat sabar, di penghujung segmen ini kita akan bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda Beradab minggu ini. Dan kali ini perhatian publik tertuju pada sikap responsif Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam merespon persoalan tenaga kerja eks Rumah Sakit Haji Darjat, serta konsistensinya menjaga marwah kepemimpinan berkeadilan. Yuk kita simak deretan komentar netizen berikut ini. Kita mulai dari akun @senja yang menyampaikan apresiasi dan harapan besar. Terima kasih Pak, setidaknya masalah ini tidak tenggelam dan pihak-pihak lain tidak lepas tangan. Kiranya hati Bapak yang tulus melihat kami para karyawan untuk mengusut tuntas kasus ini dan kami mendapatkan hak-hak kami. Komentar ini mencerminkan suara langsung dari pihak yang terdampak, sekaligus doa agar perjuangan mereka tak sia-sia. Lanjut lagi nih ke akun @jambuwortel yang mengangkat isu penting soal tanggung jawab manajemen. Setuju, perizinan keluar kalau hak karyawan sudah terbayar. Ini jadi pengingat bahwa penyelesaian tanggung jawab kepada karyawan adalah syarat mutlak sebelum melangkah lebih jauh. Sementara itu, dari @daengonas muncul doa dan dukungan hangat. Sehat dan sukses selalu Pak Wali. Dukungan moral seperti ini mungkin terdengar sederhana, tapi sangat berarti bagi pemimpin yang sedang berjuang menangani banyak persoalan. Ada juga komentar dari @art.c cukup panjang tapi penuh refleksi dan penilaian tajam. Kalau beliau, saya nilai sangat cocok jadi wali kota Samarinda dan sangat cocok pula menjadi gubernur Kaltim. Kenapa? Karena beliau memang orang yang berintelektual luas dan tegas. Samarinda sudah sangat banyak perubahan setelah dipimpin oleh beliau. Terkait masalah banjir itu tidak mudah untuk dihentikan karena faktor alam. Namun di sini sudah ada perjuangan dan usaha beliau untuk melakukan pembenahan yang sangat besar. Tapi saya heran dengan masyarakat yang hanya bisa nyinyir. Perlu diingat, beliau itu manusia bukan nabi boy. Salam hormat dan santun. Komentar ini jadi menggambarkan perspektif luas warga tentang sosok pemimpin yang bekerja keras namun tetap disorot dari berbagai sisi. Ngomong-ngomong yang lagi rame nih soal TPA sambutan, ada komentar dari @sadarcuy85 menyoroti posisi tanggung jawab Kepala DLH Samarinda dalam pengawasan TPA sambutan. Saya setuju dengan beliau, namanya juga dalam pengawasan beliau, jadi tanggung jawab beliau. Ini bentuk kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh Pemkot. Apalagi saat ini kan TPA sambutan sedang dibenahi Pemkot untuk dapat lebih banyak menampung sampah dan mengoptimalkan pengelolaan sampah kita yang ada di Samarinda. Dari komentar-komentar ini kita bisa melihat bahwa publik bukan hanya mengamati tapi juga aktif menilai, berharap, dan mendukung langkah-langkah Pemkot Samarinda. Nah, itulah tadi komentar-komentar pilihan dari warga Samarinda minggu ini. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Pergi ke Gunung Panjang membeli ikan. Ikannya haruan sama ikan patin. Sampai jumpa lagi di minggu depan, pantengin kami secara rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.